abadi kami Tuhan. Ini sembah kami, ini pujian kami, sebab nama-Mu
kemuliaan bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Biarlah segala pujian hanya bagimu Tuhan, hanya bagi kemuliaan, hanya bagi, yes, tiada yang lain. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Terus sembah Dia, cari wajahnya saudaraku. Hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah bagimu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan. Yes Tuhan, hanya bagimu pujian kami, hormat kami, sembah kami datang kepadamu. Diriku datang, Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagimu, hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Mari bawa sembahmu pagi ini. Sungguh Tuhan tiada yang lain dalam hati kami selain Engkau Tuhan. Oh, hanya bagimu, hanya bagimu, hanya bagimu, hanya bagimu. You are worthy, Lord.
rasakan sukacita, kami rasakan damai sejahtera. Syukur Tuhan, syukur buat kesetiaan-Mu atas hidup kami. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu sertai kami. Mari mengucap syukur buat kasih Tuhan, penyertaan-Nya begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Mari nyatakan kepada Tuhan betapa Dia baik buat setiap kita semua. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, sertailah aku. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, sertailah aku. Aku berserah, tetap menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, sertailah aku. Aku berserah, menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Sungguh Kau baik setiap kali. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik.
Only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Terima kasih. Ini hati kami yang bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Betapa Engkau baik, betapa Engkau setia, betapa Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, anugerah-Mu, biar selama-lamanya Tuhan kami mau terus bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bersyukur dengan sorak-sorai kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, setelah kami memuji-muji Engkau Tuhan, dan setelah kami sudah meninggikan Engkau pada saat ini, pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Allah kami yang beserta dengan kami ya Bapa. Dan pada saat ini juga kami mau naikkan doa kami ke hadapan-Mu. Tuhan, Engkau tahu pada saat ini kondisi di sana sini yang menggetarkan hati. Terjadi peperangan, terjadi perebutan akan negara-negara yang ada. Tapi kami tahu ya Bapak, di tempat kami berada, keamanan yang Engkau sudah berikan, damai sejahtera yang sudah Engkau berikan, Engkau terus bersama dengan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berikan damai sejahtera untuk negara kami. Engkau yang menolong setiap pemimpin kami. Engkau sendiri akan menyertai Tuhan, apa yang dikerjakan, apa yang diputuskan, dan kiranya boleh mendatangkan kebaikan untuk kami semuanya. Berikan kami damai sejahtera untuk negara kami, kota-kota di Indonesia. Semua hidup tentram adanya. Tuhan Engkau sendiri yang akan campur tangan. Sehingga Engkau melalukan segala malapetaka yang ada. Dan Engkau memberkati dan Engkau menolong. Dan Engkau sendiri yang akan menyertai setiap kami di dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan tolong. Dan Engkau sendiri yang memberkati apa yang kami kerjakan. Tuhan Engkau memberikan keberhasilan dan Engkau sendiri yang akan menyertainya. Kami serahkan juga Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan. Untuk jemaat-jemaat yang ada. Untuk pemimpin-pemimpin yang ada. Untuk Bapak Gembala kami, Bapak Handoyo Lim juga Tuhan. Dengan semua hamba-hamba Tuhan yang membantu pekerjaan Tuhan. Tuhan Engkau sendiri yang memberkati. Kiranya Engkau juga menolong setiap jemaat yang ada. Tuhan Engkau menyertai kami semuanya yang sakit, yang saat ini terbaring, yang saat ini Tuhan dalam tak berdaya. Tangan Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang menopang dan memberi kekuatan. Yang saat ini kekurangan, Tuhan Engkau yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati. Apapun juga kondisi kami Tuhan, tidak ada satupun yang Engkau lalukan. Kami mohon berkat-Mu saja ya Bapak. Engkau sungguh luar biasa, kami serahkan Tuhan. Gereja kami, pemimpin kami, jemaat kami, semua di dalam tangan Tuhan. Semua pengurus Tuhan, semua wadah Tuhan berkati.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, tidak ada satu yang terlewatkan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai kami untuk memasuki akan hari yang baru. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di mana Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tangan Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Tentu dalam sukacita, dalam penyertaan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam sharing firman Tuhan yang saya beri judul Berkat Tuhan untuk kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu rindu terus diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini juga saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Yuk kita lihat dulu ayat yang menjadi acuan kita di dalam menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 berkata demikian. Yuk kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Ini berkat Tuhan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Berkat yang dinyatakan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi, dan itu juga dicurahkan Tuhan atas keluarga kita semua. Haleluya, luar biasa Tuhan ingin memberkati hidup kita Bapak Ibu. Berkat Tuhan apa saja itu? Coba kita lihat dulu di ayat ini ya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan nyatakan dengan kata berkat, yaitu berkat perlindungan. Wow, proteksi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Ada Tuhan yang menyinari hidup kita sehingga kita tidak tinggal di dalam kegelapan, tetapi kita tinggal di dalam terangnya Tuhan. Dan memberi engkau kasih karunia. Luar biasa Bapak Ibu. Ini anugerah Tuhan. Ini kasih karunia yang tak terbatas atas hidup kita. Karena Dia rindu untuk memberi engkau dan saya kasih karunia-Nya yang tak pernah habis dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan mau bertemu muka dengan kita, sama seperti waktu Musa bertemu dengan Tuhan. Ya, Tuhan berhadapan wajah dengan Musa, berbicara kepada Musa dengan intim sebagai sahabat, sebagai teman yang tak ada batasnya. Itulah kerinduan hati Tuhan bagi kita, sehingga Tuhan yang memberikan damai sejahtera itu benar-benar kita alami dalam hidup ini. Katakan amin. Indah kan Bapak Ibu kalau kita bertemu muka dengan muka. Bayangkan ketika Bapak Ibu Saudara bertemu dengan keluarga, bertemu dengan teman sahabatmu, bertemu muka dengan muka, luar biasa. Karena apa? Kalau kita bertemu langsung, rasanya itu tidak ada batas lagi yang membuat kita jauh dengan mereka. Kita boleh berbicara secara langsung, berbicara dengan baik, bertegur sapa, bahkan memberikan pelukan yang penuh dengan kasih. Karena kita tidak ada batas yang menghalangi. Kita bertemu muka dengan orang-orang yang kita kasihi. Itulah berkat Tuhan dalam hidup kita. Saya pikir Bapak Ibu tidak ada yang dapat membatasi itu kalau Tuhan rindu untuk memberkati kita. Nah, pertanyaannya adalah bagi kita, berkat apa yang Tuhan rindu untuk curahkan dalam hidup Bapak Ibu? Ya, ada banyak orang yang berpikiran seperti ini, ya. Oh, ada berkat tas, hadiah, sehingga bisa jadi gaya hidup. Wow, luar biasa. Wah, Tuhan memberikan berkat itu berbentuk perhiasan, hiasan rumahkah yang menyenangkan hati, atau hidup diberikan kenyamanan, bisa santai,
ya, bisa bersenang-senang, bisa menikmati berkatnya di saat santai, menikmati sepatu baru, ya, menikmati kebersamaan dengan suami, dengan istri, menikmati indahnya makanan minuman yang disajikan tanpa ada batas. Itukah berkat yang kita mau, Bapak Ibu Saudara? Ya. Apalagi yang terjadi dalam hidup ini kalau berbicara tentang berkat? Berkat jasmani, Pak. Oh, tidak masalah kalau kita rindu diberkati Tuhan dengan berkat jasmani, Saudara. Ya, tapi yang menjadi kerinduan kita itu haruslah benar-benar yang menjadi kebutuhan kita, bukan karena keinginan kita. Amin. Pak, kan gak salah kalau punya berkat sepatu baru, Pak. Ya, pria dapat sepatu, wanita dapat sepatu. Lah kan Pak, gak apa-apa Pak kalau merayakan ucapan syukur. Mungkin umur bertambah, ulang tahun, makan enak. Kan gak salah Pak kalau kita datang ke pesta dengan pakaian yang terbaik, dengan fashion yang terbaru, yang menarik, membuat orang takjub dengan diri kita. Rambut yang baru datang dari salon, kan gak salah Pak. Betul Bapak Ibu Saudara, itu adalah berkat Tuhan juga, amin. Loh Pak, berkat jasmani ada? Iya dong, itu kan berkat Tuhan. Bapak Ibu diberikan keuangan yang baik, Bapak Ibu diberikan pekerjaan yang bagus, Bapak Ibu diberikan kemampuan untuk menikmati ulang tahunmu setiap tahun, bisa datang ke pesta, bisa mengikuti ucapan syukur, makan minum yang enak. Itu kan berkat Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kan jasmani Pak. Bagaimana dengan berkat yang lain? Ya ini dia, ada berkat rohani juga. Ya enggak? Siapa di antara Bapak Ibu ini yang masih punya komunitas untuk bertumbuh bersama? Dimulai dari mana? Dari keluarga, amin. Ya, ada Bapak Ibu, ada saudara, kakak, adik, masih punya persekutuan yang indah di rumah? Amin. Ya, masihkah ada jam-jam doa Bapak Ibu Saudara? Mungkin di pagi hari kah? Ataukah di malam hari sebelum berangkat tidur? Masih punya waktu enggak untuk bersama-sama dengan orang tua saudara, dengan anak-anak saudara, untuk membangun persekutuan doa, misbah keluarga? Itu indah Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini mulai ketinggalan, mulai merasa tidak bisa Pak, kenapa? Waktunya sibuk, pekerjaan banyak, menumpuk. Ini Bapak Ibu berkat rohani loh ini. Bapak Ibu kan tidak pengen hanya menikmati berkat jasmani, amin, tapi juga harus menikmati berkat rohani bersama dengan keluarga saudara. Punya persekutuan. Loh Pak, kalau nggak bisa tiap malam gimana? Ya sudah, ambil waktu. Mungkin di hari Sabtu adalah waktu untuk keluarga. Bapak Ibu coba untuk bersekutu bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan satu keluarga, membaca Alkitab, sharing firman Tuhan, ya, berdoa bersama-sama. Oh Bapa di sorga, Anda akan menikmati betapa indahnya dalam hadirat Tuhan dengan keluargamu, dengan orang-orang yang Engkau kasihi. Kalau di rumah sudah dibangun nilai-nilai seperti ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya di tempat pekerjaan Bapak Ibu, di tempat usaha Bapak Ibu, di sekolah, di pendidikan, di hidup bermasyarakat, berkat rohani ini pun engkau akan terima dalam hidupmu. Engkau menjadi pribadi-pribadi yang membawa nama Tuhan untuk memuliakan Dia, sehingga engkau juga menjadi berkat bagi sesamamu. Amin. Kau pergi ke tempat pekerjaanmu, engkau menjadi orang yang hidup kerohanianmu dilihat oleh orang lain dengan luar biasa. Engkau bertutur kata, bertutur sapa dengan orang lain dengan penuh
kasih karunia daripada Tuhan. Engkau tidak menutup-nutupi hidupmu, tetapi engkau terbuka bagi orang lain. Karena apa tadi Bapak Ibu? Engkau punya berkat yang daripada Tuhan, yaitu yang memberkati engkau dengan perlindungan, menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Tuhan menyinari berarti Bapak Ibu, kita tidak ada menutupi satu hal pun dalam hidup ini, karena kita ada dalam terang Tuhan. Engkau bersikap jujur, engkau bersikap apa adanya, engkau bersikap yang menyenangkan hati Tuhan, maka engkau sekali-kali tidak akan menjadi orang yang berpura-pura dalam hidup ini, menyembunyikan sesuatu. Mungkin itu kesalahan kecil, atau mungkin Anda mencoba-coba untuk menipu. Itu dijauhkan dari Tuhan. Karena apa? Anda di dalam seterangnya Tuhan yang menyinari hidupmu. Engkau takut akan hal itu. Karena apa? Engkau ada di pihak Allah. Engkau menjaga hidupmu dengan serius. Di sekolah juga seperti itu. Engkau sebagai anak sekolah, engkau menjaga hidupmu untuk engkau bersungguh-sungguh belajar. Tidak menipu guru, menipu teman untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi engkau mengupgrade dirimu setiap hari, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak hanya secara akademik, tetapi engkau memahami ilmu pengetahuan yang kau terima dari sekolah, dan engkau bisa mempraktekkannya di dalam hidupmu. Kalau hanya tahu secara akademik Bapak Ibu Saudara, itu banyak di luar sana yang sudah jadi sarjana, pendidikannya tinggi, tetapi itu hanya di dalam hafalan otak saja. Dia mendapatkan nilai yang bagus, tetapi ketika masuk ke dunia kerja, ke lapangan, ke hidup dengan masyarakat, wow, tidak banyak yang bisa mengikuti. Makanya jangan heran kalau hari-hari ini banyak yang pendidikan tinggi, sekolahnya luar biasa, tetapi masuk ke kehidupan masyarakat, dalam dunia kerja, dia tidak bisa apa-apa. Karena apa? Dia hanya mengisi otaknya dengan nilai-nilai akademik, tapi dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan ketika nanti setelah sekolah. Karena apa? Dia tidak mempraktekkan, tidak mengupgrade dirinya selama di sekolah. Nilai-nilai rohani yang dia dapatkan dari rumah tidak ada. Mungkin dia rajin ke gereja, tapi hanya sekedar datang ke gereja. Maka ketika masuk ke dunia pekerjaan, dunia bermasyarakat, dia tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu, jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti ini. Saudara, engkau masih pelajar, engkau yang masih kuliah, ayo upgrade dirimu. Nilai akademikmu boleh tinggi, karena memang itu yang akan membawa engkau kepada kelulusan. Tetapi jangan lupa mengupgrade dirimu, sikapmu, attitude-mu, keterampilanmu, asah dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau memang lulusan seorang akademis, engkau belajar bagaimana untuk mempraktekkan akademikmu. Kalau engkau seorang sarjana manajemen, engkau harus belajar benar-benar bagaimana memanage hidupmu, bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Anda perlu untuk belajar banyak tentang hidup ini, tidak hanya secara akademik, di pendidikan, di sekolah, di kampus. Belajar berinteraksi dengan orang lain, bermasyarakat. Cari tahu apa bidang yang akan kau kerjakan nanti, sehingga apa berkat rohani itu benar-benar nyata dalam hidup kita, dan kita benar-benar mengalami sinar kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Amin. Seberapa banyak anak-anak Tuhan yang kadang kalah dalam hal ini. Dia mau berkata, "Wah, nilai-nilai di gereja, nilai-nilai Kristen Alkitabiah itu gak bisa dipraktekkan."
Benar saudara? Mana bisa Pak? Dunia hari-hari ini penuh dengan tipu daya. Kalau kita tidak sogok sana sogok sini, gak dapat tuh Pak pekerjaan proyek. Kalau kita tidak entertain pejabat, pihak-pihak yang berwenang untuk memutuskan, memuluskan pekerjaan kita, gak akan dapat tuh Pak. Saudara, itu kata dunia. Tapi kalau engkau punya komunitas, orang-orang percaya, pengusaha-pengusaha, pekerja-pekerja yang mengikuti maunya Tuhan, mereka berhasil itu. Apa mungkin Pak? Mungkin. Makanya bangunlah jalinan persahabatan dengan Tuhan dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan dengan dunia ini. Bukan dengan kehidupan yang salah, tapi kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Engkau akan belajar di sana bagaimana menyikapi hidup ini sehingga berkenan kepada Allah. Jadi gak salah kalau Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Berkat apa yang kita inginkan? Berkat jasmani Tuhan bisa sediakan. Berkat rohani apalagi itu Tuhan pasti adakan. Tapi yang penting ini dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kamu sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan, memiliki komunitas hidup bersama-sama dengan orang-orang percaya yang kau dapatkan dari keluargamu. Ayo praktekkan itu di kehidupan bermasyarakat. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang dulunya hidupnya di rumah begitu indah, luar biasa cinta Tuhan. Tetapi ketika masuk dalam dunia pekerjaan, mulai lupa, mulai tidak memahami. Kalau hidup di dunia ini, di dalam dunia pekerjaan bermasyarakat, kita butuh kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Jangan berkata seperti dunia katakan, gak mungkin mempraktekkan itu Pak. Dunia sudah seperti ini. Untuk itulah Tuhan memberkati saudara. Di dalam Matius 6 tadi, Dia memberkati, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi kau kasih karunia. Dia mau bertemu muka dengan muka engkau dan memberi kau damai sejahtera. Karena apa? Tuhan rindu engkau menjadi alat kemuliaannya di tengah-tengah dunia yang jahat ini, saudara. Makanya Tuhan itu memberikan berkat seperti itu dalam hidup kita. Nah, untuk mendapatkan itu, ini kuncinya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Ketika kita mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kebenarannya itu hidup dalam hidup kita, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kata Tuhan. Kata ditambah di sini berarti Bapak Ibu ada plus, ada bonus yang daripada Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan kita itu Tuhan sudah sediakan kok. Tapi kita belum menemukan kuncinya, caranya membuka semua berkat Tuhan itu supaya ditambahkan dalam hidup kita. Karena selama ini kita hanya menikmati berkat apa? Pemeliharaan Tuhan yang dari pagi sampai malam itu semua orang dapatkan, saudara. Apa itu? Pemeliharaan dari Tuhan. Ketika Tuhan memberikan udara oksigen setiap hari, Anda, saya, orang lain yang tidak percaya pun dia dapat itu. Ketika ada hujan, matahari, semua orang dapat itu. Gembira, senang, sukacita, ya berbahagia dia.
semua orang dapat itu. Tapi semua berkat yang ditambahkan Tuhan dalam hidup kita, yaitu kasih karunia, perlindungan, damai sejahtera, bertemu Tuhan muka dengan muka dalam keadaan intim, dan sukacita dalam hadiratnya. Gak semua orang dapatkan itu, saudara. Makanya kita beda dengan dunia menghadapi dunia ini. Masalah banyak, tantangan banyak, sakit penyakit terjadi, kita tidak mudah kalah. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Katakan amin. Engkau mengalami kekurangan, engkau datang kepada Tuhan. Engkau sabar menanti-nantikan janji Tuhan untuk engkau dicukupkan, bahkan dilimpahkan kekurangan dalam hidupmu. Ketika engkau punya masalah dalam hidup ini, engkau datang kepada Tuhan. Engkau berdoa, engkau minta nasihat dari orang-orang yang dikasihi Tuhan. Engkau dapatkan hikmat Allah dan pertolongan dari mereka. Dunia tidak dapat itu, saudara. Ketika engkau dalam keadaan sakit, engkau datang kepada Tuhan, minta ketenangan dalam menghadapi sakitmu. Tuhan beri hikmat bagaimana menyembuhkan sakit. Imanmu bertumbuh, tapi pertolongan Tuhan juga ada dalam hidupmu. Sakitmu diangkat dan engkau disembuhkan Tuhan. Kenapa? Karena engkau punya firman. Engkau sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidupmu. Itulah yang ditambahkan Tuhan dalam hidup ini, saudara. Engkau berbeda dengan orang-orang lain yang menikmati berkat dunia ini, yang sesungguhnya itu semua orang dapatkan. Tapi tahukah Anda, mereka ketika menghadapi tantangan cobaan hidup, mereka banyak yang jatuh, tergelincir. Karena apa? Mereka tidak punya firman dalam hidupnya. Mereka tidak punya sesuatu yang menjadi pegangan dalam hidupnya, sehingga mereka akhirnya jatuh dan tergeletak, tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saudara, Anda rindu diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah? Amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita, saudara. Mulai dari kerinduanmu untuk mencari Tuhan, dan bangun hidupmu bersama dengan keluargamu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, pekerjaan, di masyarakat, dimanapun engkau berada. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan lihat betapa dahsyat Tuhan beserta dalam hidup kita, saudara. Hari-hari ini semakin sulit, saudara. Tidak ada hari-hari ini semakin mudah. Mudah mungkin bagi yang mengerti, mengikuti dengan teknologi, dengan perubahan di masyarakat hari-hari ini. Tetapi sesungguhnya hidup itu akan semakin sulit karena semakin maju peradaban, semakin banyak tantangan, semakin banyak persaingan. Dan kalau kita tidak mampu melakukan, menghadapi semua itu, kita menjadi orang-orang yang kalah, yang ditinggalkan oleh dunia, yang ditinggalkan oleh perubahan zaman. Dan akhirnya apa? Banyak orang yang kecewa. Anda mau kecewa atau mau tetap maju bersama dengan Tuhan menghadapi dunia hari-hari ini? Mari, bagi Bapak Ibu yang sedang beristirahat, yang akan berlibur mungkin hari-hari ini, ya, mari isi hari libur Anda untuk selalu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Nikmati libur bersama dengan teman, saudara, keluarga. Berbahagialah, tapi bawalah terus terang firman Tuhan dalam hidupmu, yang membawa engkau melihat betapa indahnya dunia ini kalau engkau memiliki cara pandang Allah di dalam penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Haleluya, mari datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau hari ini hari libur lebaran, kami berdoa kiranya ada berkat Tuhan bagi bangsa kami, bagi Indonesia yang mayoritas Muslim, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Buat semua jemaat Efrata, semua yang setia di satu pemuritan, kalau sedang liburan, Tuhan menyertai dimanapun berada, terus merasakan damai kasih Tuhan, perlindungan, dan menjadi berkat. Yang tetap ada di Semarang pun Tuhan tetap berkati, memberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Biar hari ini apapun yang kami lakukan makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan semuanya. Berkati hamba-Mu Bapak Semian, Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat berlibur, Tuhan menyertai.